اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti beliau, kita dapat mentauladani cara berbuka puasa yang beliau lakukan, sehingga insya Allah kita akan merasakan kenikmatan dalam berpuasa kita, dan insya Allah kita akan merasakan kekhusyuan ketika kita berbuka puasa. Jamaah rahimakumullah, ketika azan berkumandang, Rasulullah SAW menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan ini dicontoh oleh seluruh sahabat beliau. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad digambarkan betapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Sehingga hadirin sekalian, para sahabat di zaman itu adalah orang-orang yang paling bersegera ketika berbuka puasa dan mengakhirkan ketika datangnya waktu sahur. Kemudian bacalah basmalah sebelum mulai memakan atau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu hadirin sekalian, apa yang kita makan? Apakah kita langsung makan nasi dengan berbagai lauk pauknya? Atau apa yang kita makan? Sahabat Anas bin Malik menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah mulai berbuka puasa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabat fatamarat, fa in lam takun tamarat hasawatin min ma. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang mulia, menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka puasa, yang pertama beliau makan adalah rutab. Kalau ada rutab. Nah, rutab ini adalah sejenis kurma yang bisa kita katakan setengah matang. Jadi, fase transisi antara kurma yang masih keras, kemudian dengan kurma yang biasa kita kenal. Disebut dengan rutab. Artinya, masih agak keras tetapi sudah mulai melunak dan sudah mulai keluar rasa manisnya. Beliau memulai berbuka puasa dengan memakan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka beliau akan memakan kurma. Nah, kalau tidak ada kurma, maka beliau akan minum beberapa teguk air putih. Nah, jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah selalu memulai berbuka puasanya dengan rutab. Yang pertama kali rutab. Kalau tidak ada rutab, baru tamar atau kurma yang biasa kita kenal. Kalau tidak ada kurma, maka beliau memulai berbuka puasanya dengan minum beberapa teguk air putih. Karena itu hadirin sekalian, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita tauladani Rasulullah SAW. Sediakan kurma di rumah kita. Meskipun barangkali ada di antara kita yang tidak suka rasanya, tidak suka teksturnya, dan lain sebagainya, ingatlah, ini bukan hanya masalah selera, tapi ini adalah masalah kita ingin mengikuti Rasulullah karena cinta kita kepada beliau dan berharap syafaat beliau di hari akhir nanti. Makanlah kurma sebagai pembuka berbuka puasa kita. Kemudian bisa juga kita minum beberapa teguk air putih, mencontoh Rasulullah SAW.
Setelah itu hadirin sekalian, bacalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dhahaba az-zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Teks atau redaksional doa berbuka puasa ini memang banyak dan bervariasi. Bahkan ada yang mempertanyakan kapan sebetulnya dibaca doa ini. Jamaah rahimakumullah, hilangkan segala keraguan. Kalau kita lihat arti daripada doa ini, maka doa ini dibaca setelah kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu, ya Allah, bagimu aku telah berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizki yang engkau berikan, aku juga berbuka puasa. Jadi hadirin sekalian, coba kita lihat redaksional dari doa ini. Dhahabaz zama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruku, dan juga saluran-saluran telah menjadi basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, doa ini dibaca setelah kita berbuka puasa. Jadi sekali lagi, begitu azan berkumandang, kemudian bacalah basmalah, bersegera berbuka puasa. Setelah membaca basmalah, ambillah kurma, boleh 1 butir, boleh 2 butir, boleh 3 butir. Ada yang mengatakan bilangannya harus ganjil. Saya katakan tidak harus, tetapi sebaiknya dalam bentuk yang ganjil atau dalam jumlah yang ganjil. Kemudian setelah itu kita bisa minum air putih. Setelah minum air putih, beberapa teguk, kemudian kita berdoa dengan doa yang tadi saya sebutkan. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya doa ini adalah dari 2 riwayat yang berbeda yang kemudian digabungkan. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini adalah satu riwayat doa berbuka puasa. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini juga adalah satu riwayat teks ataupun redaksional doa berbuka puasa dalam bentuk yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian digabungkan oleh para ulama sehingga menjadi doa yang kita kenal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi yakin, jangan ragu, bacalah doa ini karena doa ini memang ada periwayatannya. Kalau ada yang mengatakan hadisnya hadis mursal, maka ketahuilah para ulama hadis mengatakan hadis mursal ini pun banyak jalur-jalur yang lain yang memperkuat daripada hadis ini. Jamaah rahimakumullah, setelah membaca doa itu, lalu apa yang kita lakukan? Setelah membaca doa, berdoalah dengan doa yang kita inginkan. Jangan lewatkan momen berharga ini hadirin sekalian. Jangan lewatkan waktu-waktu yang mustajab ini. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turad." Seseorang yang berpuasa, pada saat dia berbuka puasa, dia memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa waktunya bisa sebelum dan bisa setelah berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka puasa, pada saat-saat menanti waktu maghrib, atau pada saat berpuasa 1 hari, berdoalah, perbanyak berdoa. Karena ini adalah waktu-waktu yang diijabah dalam keadaan berpuasa. Kemudian setelah berbuka puasa, ini juga harus kita manfaatkan untuk memunajatkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Jangan dulu ambil nasi, jangan dulu ambil lauk pauknya, karena berbuka puasa ini bukan balas dendam. Setelah membaca doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian jangan turunkan dulu kedua telapak tangan kita yang sedang menghadap ke langit. Lanjutkan doa kita.
doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan orang-orang yang kita cintai. Mintalah kepada Allah kebaikan. Berdoalah hadirin sekalian. Minta ampunan dosa. Hadirin sekalian, bayangkan kalau kita ikuti tata cara Rasulullah berdoa seperti ini, berbuka puasa seperti ini, maka hadirin sekalian, tidak menutup kemungkinan pada saat kita berbuka puasa, kita akan berlinang air mata. Begitu khusyuknya, teringat doa-doa kita, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena hadirin sekalian, pada saat kita berbuka puasa, seteguk air putih terasa begitu nikmatnya hadirin sekalian. Inilah yang patut kita syukuri. Kemudian setelah itu baru kita melaksanakan sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib barulah kita bersantap dalam rangkaian berbuka puasa kita. Jamaah rahimakumullah, inilah tata cara Rasulullah SAW berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dan hidayah serta pertolongannya untuk bisa mengikuti beliau, untuk bisa mentauladani beliau ketika beliau berbuka puasa. Dan mudah-mudahan taklim kali ini bermanfaat, menambah kenikmatan berpuasa kita, dan menjadikan momen-momen berbuka puasa bukan momen balas dendam, tetapi momen yang paling indah, momen yang paling khusyuk, momen yang paling nikmat. Ketika kita ingat nikmat Allah, ketika kita ingat banyak kekurangan kita, ketika kita ingat banyak kelalaian kita, tetapi Allah senantiasa terus mengucurkan anugerah dan rahmatnya kepada kita. Inilah momen yang paling berharga. Kita manfaatkan sebagai orang yang tengah melaksanakan ibadah berpuasa untuk berdoa pada waktu yang mustajab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.